Shalom sahabat Maranatha, jumpa lagi bersama saya Boris Murah. Tentunya di sore hari indah ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua sahabat Maranatha tentang kendaraan roda 4 tentunya. Ini yang sangat umum, yaitu tentang AC. Di Tuhan, hari ini saya akan membagikan tips bagi kalian, khususnya yang mempunyai mobil dengan kondisi AC yang bermasalah atau freon kurang, dan kondisinya jauh dari bengkel. Seperti di tempat saya itu, kita kalau mau ke bengkel cukup jauh jaraknya teman-teman, jadi kita harus punya kreativitas sendiri untuk mengakalinya. Ketika AC kita tidak dingin, kita perlu menambah freon. Di tempat saya untuk menambah freon itu 300.000 ya, itu udah pasti 300.000 sekali kita ke bengkel. Nah, sekarang saya bagi tips buat kalian. Dengan modal 300.000 tadi kita bisa pakai untuk berulang kali. Pertama-tama teman-teman ya, kalian beli ini peralatannya ya. Pertama ada quick coupler ya, quick coupler merah dan biru. Yang merah itu untuk high pressure, yang biru untuk yang low pressure. Nanti saya kasih tahu teman-teman semua. Yang kedua can tap valve ya. Can tap ini untuk membuka freon. Yang ketiga tabung freon ya, yang 350 gram yang kalian seperti ini. Terus yang keempat ada selang ya, ada 2 selang. Yang kelima ada ini teman-teman ya, manifold. Nah, semuanya ini saya beli yang merek Starmax. Bagaimana cara penggunaannya teman-teman ya? Yang pertama yang merah nih teman-teman, kita perhatikan di sini ya, ada yang berpentil dan ada yang tidak berpentil. Nah, yang tidak berpentil seperti ini kita sambungkan langsung ke sini ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, nah sama juga dengan yang kuning tadi ya, kan. Nah, yang polos ini kita sambungkan ke sini teman-teman. Itu apa sih Pak? Oke, jika sudah, selanjutnya kita buka coupler. Kita pakai coupler yang biru ya, karena kita menggunakan low pressure. Sambungkan ke yang merah teman-teman. Oke, ini langsung pastikan kencang teman-teman. Oke, nah ini nanti yang kita isi ke pengisian AC yang ada logo L nya, artinya low pressure ya. Nah, yang ini teman-teman, ini kita sambungkan ke kantepnya nih teman-teman ya. Ini sambung sini, ini kita sambungkan ke sini. Pastikan ini terbuka dulu teman-teman ya, jangan sampai ini ada besinya untuk penusuk lubang ini. Ini pastinya kita kendorkan dulu sampai habis, baru kita pasang. Oke, pastikan keras. Ya sudah, kencangkan bautnya. Oke, ini sudah teman-teman. Baru sambungkan yang kuning tadi. Oke, nah kayaknya seperti ini teman-teman. Sekarang kita let's go ke mobil. Oke, ya sahabat Maranatha, sebelum kita mengganti freon, hari ini saya akan menguras oli yang ada dalam kompresor. Pertama-tama kita buka dulu housingnya teman-teman ya, supaya kita bisa menguras oli yang dalam kompresor melalui lubang kedua valve tersebut ya. Kita memerlukan pipa kecil, selang kecil
untuk supaya bisa menguras seperti ini teman-teman ya. Ini kita sambung dengan selang, baru kita hubungkan dengan vakumnya. Lubang di sini sangat kecil teman-teman, makanya kita memerlukan selang yang sangat kecil sekali supaya kita bisa menyedot oli yang ada dalam kompresor. Kebetulan kompresor ini sudah lama tidak pernah diganti olinya. Nah ini teman-teman vakumnya. Kita siapkan selang yang lebih panjang lagi teman-teman ya, supaya olinya tidak langsung tersedot ke mesin vakum. Kalau sudah, kita sambung, kita hubungkan, kita masukkan selangnya tadi ke lubang kompresor. Pastikan kita bersihkan dulu ya. Nah kalau sudah, kita hidupkan mesinnya. Perhatikan teman-teman, ini sudah mulai proses menyedot dan ternyata olinya kering ya teman-teman. Bisa dilihat ini ya, sedikit sekali olinya. Oke, sudah kering, kita matikan, kita cabut, dan kembali kita akan memasang. Sebelumnya kita bersihkan dulu dengan tisu, pastikan tidak ada kotoran atau debu yang jatuh. Dan juga jangan lupa untuk mengganti seal pada setiap housing. Jika sudah, kita pasang satu persatu teman-teman dan dikencangkan bautnya. Pastikan tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu kendor. Oke. Nah sekarang kita akan melanjut proses pemvakuman teman-teman ya. Kita memvakum melalui lubang valve yang low pressure ya, ada tulisan L nya ya. Dan nanti juga kita akan mengecek kebocoran setelah kita memasang isi freon. Oke teman-teman, saat kita siapkan vakum kita pasangkan couplernya ya ke low pressure ya, seperti ini teman-teman. Kita pasangkan di low pressure dan ujung housingnya ya kita sambung ke sana. Nah teman-teman bisa lihat di sini tekanan awal itu adalah 0. Ketika kita vakum kita harus bisa mendapatkan tekanan di minus 30 ya. Itu menandakan bahwa sudah tervakum. Kita langsung sambungkan housingnya ke selang vakum teman-teman. Jika sudah, kita hidupkan mesin vakum kita ya. Pastikan semua terpasang dengan benar. Cek lagi tidak ada kebocoran. Oke, jika sudah, sekarang kita hidupkan mesin vakum dan kita lihat perlahan-lahan vakum sudah bekerja. Jika sudah di angka dekat 30, tutup valve-nya teman-teman supaya angin tidak masuk kembali. Dan sudah selesai, matikan mesin vakum. Nah saatnya kita akan masuk ke pengisian oli teman-teman. Bisa dilihat ya, tekanan pada vakum kita udah minus 25 ya, hampir minus 30. Sekarang kita akan mengisi oli. Nah ini saya tandain teman-teman, olinya 125 mili. Yang titik ke bawah ini itu 25 mili ke bawah dan yang ke atas itu 100 mili. Kenapa saya bikin 25 mili spare-nya? Supaya ketika disedot tidak langsung habis ya, supaya angin tidak masuk karena kita sudah vakum tadi. Nah kalau sudah selesai, kita buka perlahan-lahan valve kita pada manifold ya, maka secara otomatis oli yang ada dalam gelas tadi akan tersedot ke dalam kompresor kita teman-teman ya. Biar diperhatikan gelas yang berisi oli tadi perlahan-lahan sudah mulai berkurang ya, bisa dilihat teman-teman ya. Ketika di angka 25 tadi langsung matikan ya, langsung kita matikan supaya tidak sempat angin yang tersedot. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, sisanya 25 mili lagi. Nah sekarang kita akan tambah 100 mili lagi. Tadi karena olinya habis total, jadi kita akan menambah 100 mili lagi. Jadi total oli yang diperlukan kompresor ini adalah sebanyak 200 mili. Setiap kompresor berbeda teman ya. Dan pastikan oli yang kalian gunakan adalah oli R134 sesuai dengan freonnya ya, atau bisa menggunakan oli ND8 yang ukuran 250 mili yang lebih mahal tentunya. Oke teman-teman, kita tambahkan lagi 100 mili di tanda garis hitam tadi yang kita bikin
Oke, sedikit lagi teman-teman. Sip. Nah, jika sudah, kita lanjut pengisian keduanya tadi. Sama seperti tadi teman-teman, kita tinggal masukkan saja housingnya ke dalam oli tadi. Oke, kita buka perlahan-lahan, pastikan oli tersedot ya. Bisa dilihat teman-teman ya, olinya berkurang ya. Oli sudah perlahan sedot, pastikan tidak melebihi kapasitas kompresor kita. Oke, sip, sudah selesai, pas, termasuk 200 ml ya. Oke teman-teman, kita singkirkan dulu. Saatnya kita akan melakukan pengisian freon ya. Sebelum kita ngisi freon, kita pastikan manifoldnya kita tertutup rapat ya, supaya tidak ada angin masuk, dan housingnya kita bersihkan dulu ujung couplernya sebelum kita isikan ke tabung freon ya. Di saat seperti ini saya sarankan kalian menggunakan tisu ya teman-teman, supaya lebih bersih, karena sekali pakai bisa langsung kalian buang. Dibandingkan lap pasti ada pasir-pasirnya nanti. Oke, kalau sudah, kita ambil tabung freon kita isi ya. Kita sambungkan konektornya ya. Konektor couplernya kita sambungkan seperti ini teman-teman ya. Pastikan terkunci dengan rapat. Setelah itu goyang-goyang sedikit, dan kita buka valve-nya ya. Valve pada tabungnya pastikan sampai mentok ya, supaya freon benar-benar bisa terkuras habis, dan posisikan miring seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita buka manifold kita perlahan-lahan sampai angka menunjukkan 100 PSI. Dalam keadaan mesin mati biasanya angka yang ditunjukkan pada manifold itu adalah 100 PSI teman-teman ya. Ini perlahan yang bisa dilihat teman-teman ya. Oke, bisa terlihat ada seperti air di dalam manifold tadi, itu menandakan freonnya sudah terisi ya. Oke teman-teman, saatnya kita tutup dan kita akan menghidupkan mesin, karena untuk mengisi freon kita pastikan mesin kita hidupkan dan AC pun kita hidupkan. Oke teman-teman, ini mesin saat ini sudah hidup ya, tetapi AC belum kita hidupkan. Nah, sekarang kita akan hidupkan AC kita untuk melihat tekanan freon pada AC kita teman-teman. Oke, kita tambah gasnya supaya RPM-nya naik. Oke, kompresor mulai bekerja ya, pompa pada kompresor mulai bekerja. Bisa dilihat pada manifold menunjukkan di angka 20 teman-teman ya, 22. Nah, kita akan isi sampai di tekanan 30 PSI ya. Kita lihat, kita isi perlahan-lahan. Dalam pengisian ini kita buka tutup teman-teman dengan perlahan-lahan, supaya freon dalam kaleng benar-benar tersedot oleh pompa ya. Jangan terburu-buru dalam melakukan hal itu teman-teman, supaya tidak ada freon yang terbuang sia-sia. Oke, kita buka tutup seperti ini teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Kita cabut couplernya ya. Bisa dilihat teman-teman, ini sampai basah ini pipa pada low pressure yang menandakan bahwa freon sudah bekerja dengan baik ya. Bisa dilihat melalui di sini, ini basah teman-teman ya. Oke, kalau sudah, kita cabut couplernya teman-teman ya. Kita cabut. Nah, pada umumnya ya teman-teman, AC yang berfungsi baik yaitu pada low pressure-nya, pipanya dia akan berkeringat atau akan basah teman-teman ya. Dan di high pressure, di bawah ini, dia akan panas atau hangat. Itu menandakan bahwa AC kita normal ya. Dan sudah, kita akan cek kebocorannya nanti teman-teman setelah kita lakukan
pengecekan di dalam AC mobil kita. Kita tutup dulu teman-teman. Nah, pastikan tidak ada angin bocor. Oke, saatnya kita akan melihat ke dalam mobil kita. Wah, dinginnya luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali dinginnya ya. Ini baru sebentar aja tadi kita hidupkan, tapi dinginnya sudah kaca udah berembun ya. Oke teman-teman, saatnya kita akan mengecek kebocoran dengan cara menggunakan air sabun ya. Seperti ini, kita siramkan ke setiap bagian-bagian yang ada penyambungannya. Seperti ini, bawah tadi, kompresor terbuka tadi, kita lihat jika ada kebocoran berarti seal yang kita pasang kendor atau salah ataupun tidak bagus, dan ternyata tidak ada teman-teman. Selanjutnya kita juga cek kebocoran pada evaporatornya ya, soket pada evap. Bisa dilihat teman-teman, ternyata tidak ada juga kebocoran ya. Bisa dilihat nih, jika ada maka akan ada gelembung-gelembung yang seperti mendidih ya. Ternyata tidak ada, berarti semua proses dengan baik ya. Dan juga kita perhatikan di selang high pressure-nya, di seglasnya teman-teman, atau di kaca pengukurnya ya, itu ada terletak pada di high pressure. Kita siram dulu teman-teman untuk memastikan tidak adanya kebocoran. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, ternyata tidak ada. Dan ini seglas ini bisa kita lihat isi freon di dalamnya ya, ada seperti air. Itu menandakan bahwa freon terisi dengan baik ya. Oke teman-teman, itu saja cara yang praktis yang bisa dibagikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.